Ada pertanyaan baru masuk Om. Ahok menikah untuk kedua kalinya dan sama-sama diberkati di gereja. Dalam hal ini bagaimana tanggung jawab pendeta yang memberkati baik secara spiritual kepada Tuhan dan kepada jemaat di gereja yang dipakai pemberkatan? Ya tanggung jawabnya kalau di tengah jemaat, kalau jemaat itu memahaminya teologi bahwa pemberkatan kedua boleh, ya tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu diberikan pada institusi gereja, sinode atau apapun, ya, yang teologinya memiliki pemahaman tidak ada pemberkatan dua kali. Lalu pendeta melakukan, maka ada tanggung jawab, konsekuensi tanggung jawab kepada pimpinan. Tapi kalau secara sinode memiliki pemahaman pemberkatan dua kali boleh, secara teologis mereka paham, ya nggak ada konsekuensi apapun. Ya. Apa ini bisa dikatakan bahwa pemahaman akan teologi itu setiap masing-masing orang atau orang yang ada di tempat itu atau pendeta berbeda, sehingga yang sering terjadi ada yang misalkan seperti contoh pemberkatan orang yang telah bercerai, ada yang diperbolehkan atau enggak, atau banyak gereja yang tetap menolak itu pemberkatan kedua itu memang tidak diperbolehkan, sehingga kan ya bisa dikatakan jemaat jadi bingung Om. Tapi akhirnya kebenaran akan firman Tuhan setiap jemaat akhirnya kan berbeda-beda Om. Kalau seperti itu bagaimana Om? Daya berbeda-berbeda itu kan tafsir, gitu loh. Cuma tafsir yang seperti apa? Ya, jadi umumnya yang memperbolehkan pemberkatan kedua itu, ya, tafsirnya. Yang kedua kadangkala kasuistik sifatnya. Kasuistik contohnya begini. Nah, mereka itu sudah bercerai, ya, tidak tahu suaminya ada di mana. Lalu mereka ini runtang-runtung berjalan berdua daripada mereka berzina, lebih baik diberkati saja. Kan itu toh? Nah, kalimat itu jangan dipotong. Daripada berzina mereka diberkati saja. Harusnya daripada berzina jangan bercerai. Gitu, jangan bercerai. Karena Paulus ngomong begini, salah satu tujuan menikah itu adalah memang pemenuhan kebutuhan biologis, salah satu tujuan. Karena menikah itu ada prokreasi, rekreasi, prokreasi itu berhubungan dengan keturunan, rekreasi ya seks tadi di dalamnya. Ya. Nah Paulus ngomong begini, lebih baik orang itu membujang seperti saya. Saya bisa totalitas untuk melakukan segala sesuatu, ya, daripada kalau saya punya keluarga. Tapi daripada kamu hangus, hangus di sini jatuh dalam perzinahan, lebih baik kamu menikah. Berarti salah satu tujuan menikah di sini adalah memenuhi kebutuhan biologis, gitu tak? Nah kalau dia bercerai, konsekuensinya kebutuhan biologis ya nggak dapat dong, gitu loh. Wong ini menikah untuk kebutuhan biologis, bercerai, kebutuhan biologisnya mau jalan terus. Ini aja dari kehendak ini sudah salah ini. Ya. Jadi kalau mau bercerai, ya kamu stop seksmu. Tapi kalau kamu ingin seks, balik karo bojomu. Gitu loh. Ini Paulus menggunakan lebih baik kamu tuh menikah daripada hangus. Jadi satu ya. Nah, tafsir kebanyakan itu bertumpu kepada Matius 19. Pokoknya Injil Matius pasal 5 atau pasal 19. Dikatakan begini. Kata Musa, kan itu tuh. Boleh memberikan surat cerai karena zina. Tapi pada mulanya kata Yesus, ide awalnya tidak ada perceraian itu. Kenapa? Karena Adam diciptakan satu, Hawa satu. Enggak ada alternatif lain. Jadi gagasan ide awal ya monogami. Tapi karena kekerasan hati mulah, keras hati loh ini, Musa memberikan izin untuk bercerai. Keras hati tadi. Nah orang Kristen boleh enggak keras hati? Enggak boleh. Karena dalam kisah 19
pasal sebelumnya itu soal pengampunan. Berapa mengampuni? 70 kali 7 kali. Kalau mempraktekkan itu bisa bercerai enggak? Tidak. Karena kamu keras hati, maka bercerai. Tapi di situ katakan boleh bercerai karena zina. Itu hanya ada di Injil Matius. Injil Markus dan 1 Korintus pasal 11 tidak ada ruang untuk bercerai. Katakanlah saya tidak bermain tafsir untuk Injil Matius, walaupun itu masih kita perdebatkan, memperbolehkan karena zina tadi. Sekarang 1 kitab memperbolehkan, 2 kitab tidak memperbolehkan. Kalau diambil footing, ya 2 kitab ini. Oke, sampai di sini. Lalu Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31. Paulus itu memberikan analogi soal pernikahan, menyatunya kepala dengan tubuh. Bisa enggak kepala dan tubuh ini dipisahkan? Bisa pakai celurit. Tapi kalau pakai celurit mati enggak? Mati. Gitu loh. Tapi kalau mau hidup enggak bisa dipisahkan. Kepala dan tubuh yang dipisahkan. Sama suami istri. Lebih dalam lagi, pernikahan itu dianalogikan oleh Paulus. Menyatunya Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuhnya. Bisa enggak Kristus dengan jemaat dipisahkan? Jadi dari pendekatan-pendekatan ini tidak ada ruang. Gitu loh. Untuk pemberkatan yang kedua. Makanya saya bilang di YouTube saya itu, orang itu kadang-kala menikah yang kedua sudah merasa sah karena membawa surat dari kantor pengadilan, sudah disahkan dari kantor pengadilan. Kantor pengadilan itu memutuskan perceraian, pencatatan sipilnya berdasarkan undang-undang tahun 1974. Pemberkatan nikahnya nggak pernah dibatalkan. Ya, ada yang menambahkan. Karena memang banyak excuse bahwa mereka gerejanya ini diperbolehkan untuk menikahkan yang telah bercerai dikarenakan sesuatu dan lain hal. Akhirnya kan yang terjadi pandangan orang akhirnya cerai itu diperbolehkan karena melihat apa yang dikatakan Musa mengeluarkan surat cerai seperti itu. Akhirnya yang terjadi salah kaprahnya bahwa di Kristen juga diperbolehkan untuk bercerai karena ketidakcocokan. Nah, Paulus menambahkan, boleh bercerai. Boleh lo bercerai. Tapi tidak boleh menikah lagi. Tidak boleh menikah lagi. Jadi kalau yang menikah lagi itu melanggar ayat ini loh. Boleh bercerai tapi tidak boleh menikah lagi. Kenapa tidak boleh menikah lagi? Karena mereka sudah terikat. Ya, ada yang menambahkan tentang ini masalah perceraian. Tidak ada, kita lanjut lagi Pak.